Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12. Di sini kami akan membahas mengenai metode tafsir, ijmali, tahlili, muqaron, dan maudu'i. Dengan anggota Sophie Oktaviani, Cynthia Sari Kartika, dan Muhammad Bilad Islami. Next. Di sini ada 4 pembahasan, yaitu metode ijmali, yang kedua metode tahlili, yang ketiga metode maudu'i, dan yang keempat metode muqaron. Next. Yang pertama, metode ijmali yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Tafsir ijmali yaitu menafsirkan Al-Quran secara singkat dan global. Dengan metode ini, mufassir berupaya menjelaskan makna-makna Al-Quran dengan uraian singkat dan bahasa yang mudah sehingga dapat dipahami oleh semua orang, mulai dari orang yang berpengetahuan luas sampai orang yang berpengetahuan sekadarnya. Hal ini dilakukan terhadap ayat per ayat dan surat per surat sesuai dengan urutannya dalam mushaf, sehingga tampak keterkaitan antara makna satu ayat dan ayat yang lain, antara satu surat dengan surat yang lain. Dengan metode ini pula, mufassir berupaya pula menafsirkan kosakata Al-Quran dengan kosakata yang ada dalam Al-Quran sendiri, sehingga para pembaca yang melihat uraian tafsirnya tidak jauh dari konteks Al-Quran, tidak keluar dari muatan makna yang dikandung oleh kosakata serupa dalam Al-Quran, dan adanya keserasian antara bagian Al-Quran yang satu dan bagian yang lain. Metode ini lebih jelas dan lebih mudah dipahami bagi para pembaca. Dan selanjutnya ada kelebihan dan juga kekurangan metode ijmali. Dalam kelebihan, karakter yang simplistik dan mudah dimengerti. Yang kedua, tidak mengandung elemen penafsiran Israiliyat, dan yang ketiga, lebih mendekati bahasa Al-Quran. Adapun kekurangannya, menjadikan petunjuk Al-Quran bersifat parsial, tidak membuka ruang untuk mengemukakan analisis yang memadai. Dan di sini ada contoh-contoh kitab tafsir yang menggunakan metode tafsir ijmali. Yang pertama, Tafsir Al-Jalalain, karya Jalal al-Din al-Suyuti dan Jalal ad-Din al-Mahali. Dan masih banyak lagi. Seterusnya. Dan yang kedua ada metode tahlili. Metode tahlili secara umum bermaksud menjelaskan sesuatu pada unsur-unsur secara terperinci. Adapun definisi tafsir tahlili secara istilah adalah metode yang digunakan seorang mufassir dalam menyingkap ayat sampai pada kata per katanya, dan mufassir melihat petunjuk ayat dari berbagai segi serta menjelaskan keterkaitan kata dengan kata lainnya dalam satu ayat atau beberapa ayat. Menurut Musaid Al-Tayyar, tafsir tahlili adalah mufassir bertumpu penafsiran ayat sesuai urutan dalam surat, kemudian menyebutkan kandungannya baik makna, pendapat ulama i'rab, balaghah, hukum, dan lainnya yang diperhatikan oleh mufassir. Dan selanjutnya ada perkembangan tafsir tahlili ini. Tafsir tahlili ini terbagi menjadi 4 periode. Yang pertama pada zaman Nabi SAW, tafsir berfokus pada asbabun nuzul, yakni sebab diturunkannya Al-Quran kepada Nabi SAW. Dan yang kedua, periode ini keseriusan para sahabat dan tabi'in memiliki pengaruh besar dalam perkembangan tafsir. Dan yang ketiga, pada periode ini kamus bahasa banyak dibukukan dari ilmu bahasa menjadi ilmu yang lebih luas seperti nahwu, sorof, dan balaghah. Yang keempat, periode penggabungan dari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tafsir. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari metode tafsir tahlili. Kelebihan dari metode tafsir tahlili ini adalah dapat mengetahui dengan mudah tafsir suatu surat atau ayat karena susunan tertib ayat atau surat mengikuti susunan sebagaimana terdapat dalam mushaf, mudah mengetahui munasabah atau korelasi antara suatu surat atau ayat dengan surat atau ayat lainnya. Yang ketiga, memungkinkan untuk dapat memberikan penafsiran pada semua ayat, meskipun inti penafsiran ayat yang satu merupakan pengulangan dari ayat yang lain, jika ayat-ayat yang ditafsirkan sama atau hampir sama. Yang keempat, mengandung banyak aspek pengetahuan, meliputi hukum, sejarah, sains, dan lainnya. Adapun kekurangan dari metode tahlili ini adalah menghasilkan penafsiran yang parsial,
Subjektivitas mufasir tidak mudah dihindari, misalnya adanya ayat yang ditafsirkan dalam rangka membenarkan pendapatnya. Yang ketiga, terkesan adanya penafsiran berulang-ulang, terutama terhadap ayat-ayat mempunyai tema yang sama. Dan yang keempat, masuknya pemikiran Israiliyat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cynthia. Langkah penafsiran tahlili. Yang pertama yaitu ada penjelasan makna kata dalam Al-Quran. Yang kedua, penjelasan asbabun nuzul ayat. Yang ketiga, penjelasan munasabah antar ayat dan surat sebelumnya. Yang keempat, penjelasan ikrob ayat dan macam-macam kiroat ayat. 5. Penjelasan kandung balagohnya dan keindahan susunan kalimat. Yang keenam, penjelasan hukum fikih yang diambil dari ayat. Yang ketujuh, penjelasan makna umum dari ayat dan petunjuk-petunjuknya. Metode Muqaron. Metode Muqaron menurut Abi Al-Hay Al-Farmawi adalah penafsiran Al-Quran dengan cara menghimpun sejumlah ayat-ayat Al-Quran, kemudian mengkaji, meneliti, dan membandingkan pendapat sejumlah penafsiran mengenai ayat-ayat tersebut. Baik penafsiran dari generasi salaf maupun halaf, atau menggunakan tafsir di Al-Rayi maupun Al-Matsur. Di samping itu, tafsir Muqaron digunakan juga untuk membandingkan sejumlah ayat-ayat Al-Quran tentang suatu masalah dan membandingkannya dan membandingkan ayat-ayat Al-Quran dengan hadis Nabi yang secara lahiriah berbeda. Kemudian ia menjelaskan bahwa di antara mereka ada yang corak penafsirannya ditentukan oleh disiplin ilmu yang dikuasainya. Ada di antara mereka yang menitik beratkan pada bidang nahwu, yakni segi-segi i'rab seperti Imam Az-Zakarshi. Ada yang corak penafsirannya ditentukan oleh kecenderungan kepada bidang balaghah seperti Al-Qohar Al-Jurajni dalam kitab tafsirnya Ijaz Al-Quran dan Abu Ubaidah Ma'mar Ibnu seperti Al-Mutsa dalam kitab tafsirnya Al-Majaz, di mana ia memberi perhatian pada penjelasan ilmu mani, bayan, badi, hakikoh, majaz. Jadi metode tafsir Muqaron adalah menafsirkan sekelompok ayat Al-Quran dengan cara membandingkan antar ayat dengan ayat, atau antar ayat dengan hadis, atau antar pendapat ulama tafsir dengan menonjolkan aspek-aspek perbedaan tertentu dari objek yang dibandingkan itu. Tafsir Muqaron dan kemiripan dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu variasi tata letak kata dalam kalimat. Misalnya antara Quran Surat Al-An'am ayat 102 dengan Quran Surat Al-Mu'minun ayat 40. Yang kedua yaitu ada variasi penambahan dan pengurangan huruf. Misalnya yang terdapat dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 59 dan Quran Surat Hud ayat 25. Yang ketiga yaitu ada variasi takdim dan takhir. Misalnya antara Quran Surat Al-An'am ayat 70 dan Quran Surat Al-A'raf ayat 51. Dan yang keempat ada variasi marfifah dan nakirah, misalnya yang terdapat dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 200 dan Quran Surat Al-Anfal ayat 61. Yang kelima yaitu ada variasi mufrad dan jamak, misalnya yang terdapat dalam Al-Quran Quran Surat Al-Baqarah ayat 80 dan Quran Surat Ali Imran ayat 24. Dan yang keenam, ada variasi pengganti huruf, misalnya yang terdapat dalam Quran Surat Hud ayat 58 dan Quran Surat Hud ayat 56. Dan yang ketujuh, variasi pergantian pemilihan kalimat. Misalnya Quran Surat Al-Maidah ayat 44, 45, dan 47. Dan yang terakhir, variasi idgham. Misalnya antara Quran Surat Al-Asr ayat 4 dan Quran Surat Al-Anfal ayat 13. Penerapan tafsir Muqaron. Perbandingan ayat dengan ayat redaksinya sama atau mirip. Contohnya pada Quran Surat Al-An'am ayat 102 dan Quran Surat Al-Mu'minun ayat 62. Perbandingan antara ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya, perbedaan antar ayat Al-Quran, Quran Surat An-Nahl 16, ayat 16, 32 dengan hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah di bawah ini, yaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka,
Salamun alaikum, masuklah kamu ke dalam surga itu, disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Tidak akan masuk seorang pun di antara kamu ke dalam surga, disebabkan perbuatannya. Ahmad dari Abu Hurairahnya. Perbedaan pendapat antara para ahli tafsir. Misalnya perbedaan pendapat para ulama tafsir dalam menafsirkan ayat Quran surat Al-Anbiya ayat 30 yang artinya menurut Syaukani yang dimaksud alma pada ayat tersebut adalah air yang turun dari langit, air hujan, sebagaimana ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan alma di situ adalah al-nutfah. Sedangkan menurut Ahmad Mahmud, Sulaiman mengatakan bahwa maksudnya adalah air biasa sebagaimana dipahami Syaukani. Kelebihan dan kekurangan metode mukron. Yang pertama yaitu kelebihannya membuka pintu untuk selalu bersikap toleran terhadap pendapat orang lain. Tafsir dengan metode mukron ini amat berguna bagi mereka yang ingin mengetahui berbagai pendapat tentang suatu ayat. Dengan menggunakan metode mukron ini, maka mufasir didorong untuk mengkaji berbagai ayat dan hadis-hadis serta pendapat-pendapat para mufasir yang lain. Kekurangannya, penafsiran yang menggunakan metode ini tidak dapat diberikan kepada para pemula. Metode mukron kurang dapat diandalkan untuk menjawab permasalahan sosial yang tumbuh di tengah masyarakat. Hal ini disebabkan metode ini lebih mengutamakan perbandingan daripada memecahkan masalah. Metode mukron terkesan lebih banyak menelusuri penafsiran-penafsiran yang pernah diberikan oleh ulama daripada mengemukakan penafsiran-penafsiran baru. Sebenarnya kesan serupa ini tak perlu timbul bila mufasirnya kreatif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kang Bilal. Metode Maudu'i. Pengertian metode tafsir Maudu'i atau menurut Muhammad Baqir Al-Sadr sebagai metode atau hidi adalah metode tafsir yang berusaha mencari jawaban Al-Quran dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai tujuan yang satu, yang bersama-sama membahas judul tertentu dan menertibkannya sesuai dengan masa turunnya dan selaras dengan sebab-sebab turunnya. Kemudian memperhatikan ayat-ayat tersebut dengan penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan, dan hubungan-hubungannya dengan ayat-ayat yang lain. Kemudian mengistimbatkan hukum-hukum. Selanjutnya, latar belakang digunakannya metode Maudu'i. Yang pertama, sudah ada contohnya sebelumnya. Pada penyusunan hadis Nabi sudah ditentukan topik. Kedua, sebagai jawaban dari kekurangan tafsir tahlili yang bersifat parsial, tahlili sebagai antitesisnya. Ketiga, sesuai dengan relevannya, tidak ditemukan dalam tafsir tahlili. Keempat, untuk memberikan ruang kepada orang-orang sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Dan terakhir, dengan berkembangnya disiplin ilmu, maka memerlukan kajian yang juga spesifik. Selanjutnya, tokoh tafsir Maudu'i. Yang pertama ada Al-Syahtibi, kedua ada Syekh Al-Azhar Mahmud Saltut, ketiga ada Al-Faro, keempat ada Muhammad Abduh, dan kelima ada Ahmad Sayyid Al-Qumi. Selanjutnya itu ada langkah-langkah tafsir Quran dengan metode Maudu'i. Pada tahun 1977, Profesor Dr. Abdul Al-Hay Farmawi yang menjabat guru besar pada Fakultas Usuluddin Al-Azhar menerbitkan buku yang berjudul Al-Bidayah fi Al-Tafsir Al-Maudu'i dengan mengemukakan secara terperinci langkah-langkah yang harus ditempuh untuk menerapkan metode Maudu'i. Langkah-langkah tersebut adalah
Yang pertama, menerapkan masalah yang akan dibahas atau topik. Yang kedua, menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut. Yang ketiga, menyusun runtutan ayat sesuai dengan turunnya, disertai pengetahuan tentang asbabun nuzulnya. Yang keempat, memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam surahnya masing-masing. Yang kelima, menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna. Keenam, melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang relevan dengan pokok bahasan. Yang ketujuh, mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan cara menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian yang sama. Dan yang terakhir, menyusun kesimpulan-kesimpulan yang menggambarkan jawaban Al-Quran terhadap masalah yang dibahas. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan metode Maudu'i. Kelebihannya yang pertama menjawab tantangan zaman. Selanjutnya ada praktis dan sistematis, dinamis, dan membuat pemahaman menjadi utuh. Adapun kekurangan dalam metode tafsir Maudu'i yaitu memenggal ayat Al-Quran dan membatasi pemahaman ayat. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang disampaikan barusan adalah awal untuk kita menerjang badai kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.